Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Tomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan jangan lupa untuk berbahagia senantiasa. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022. Bersama dengan gereja kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa cahaya dunia, hari ini kami mengenangkan pertobatan Santo Paulus dan mohon agar kami pun Kau pertobatkan dan Kau panggil menjadi pewarta sabdamu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, pada pesta bertobatnya Rasul Paulus, gereja merayakannya secara khusus karena pertobatan Santo Paulus menjadi teladan bagaimana seorang rasul dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus mewartakan Injil bagi keselamatan banyak orang. Dan kita yang percaya dan akhirnya dibaptis pun menjadi tanda pertobatan serta panggilan kita untuk terlibat di dalam karya pewartaan kabar gembira Injil bagi siapapun, dimanapun, kapanpun. Marilah kita membawa diri ke dalam pengalaman pertobatan Santo Paulus, ketika Santo Paulus akhirnya mendapatkan terang sejati, dituntun untuk meninggalkan manusia lama, hidupnya yang lama, dan mengenakan manusia yang baru, menjalani hidup yang baru, yakni mewartakan kabar gembira Tuhan, memberikan seluruh hidupnya bagi misi pewartaan itu. Kita pun dituntun juga oleh karena baptisan yang kita terima untuk menjalani pertobatan. Karena itulah yang akan membawa kita serta orang-orang yang percaya setelah menerima kabar gembira itu kepada keselamatan. Pertobatan hendaknya kita buat dari hari ke hari, karena itulah yang akan membuka pintu kepada Kristus yang menuntun kita masuk ke dalam kawanan domba-dombanya yang diselamatkan dan diberikan tempat khusus layak dalam kerajaan Allah. Marilah kita membangun sikap tobat itu setiap hari dengan seperti Paulus menyadari bahwa upahnya adalah memberitakan Injil tanpa upah. Dengan demikian, pertobatan artinya juga menaklukkan diri untuk menyelaraskan diri dengan sabda Tuhan Yesus sepanjang hayat, selama hidup, sampai kapanpun, dimanapun. Dan itulah kebahagiaan sejati kita, sebagaimana Paulus yang akhirnya menyerahkan seluruh hidupnya karena sudah ketemu dengan sang kebahagiaan sejati itu dan menjalaninya dengan setia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjalankan sikap tobat sehari-hari sebagaimana Santo Paulus, dengan taat setia kepada Kristus dan bahagia oleh karenanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.